Hai, kita bertemu lagi. Perkenalkan, nama saya Dewi Aryani dengan NIM 1219038. Saya mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Di sini saya akan menjelaskan tugas ke-9, yaitu tentang pasar persaingan monopolistik. Oke, sekarang kita akan masuk ke mikroekonomika pasar persaingan monopolistik. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar monopolistik yaitu salah satu jenis pasar yang memiliki banyak produsen yang menghasilkan barang sejenis atau serupa, namun mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu yang pertama, banyak perusahaan dan pembeli. Artinya, terdapat banyak perusahaan dan pembeli yang dapat bertindak secara bebas dalam bertransaksi. Yang kedua, produk yang dibedakan atau terdiferensiasi. Perbedaan ini terjadi akibat adanya promosi penjualan dan iklan. Mungkin saja dari segi fisik seperti kemasan produk dan juga biasa dalam bentuk gambaran konsumen terhadap produk tersebut. Yang ketiga yaitu promosi penjualan sangat aktif. Untuk memenuhi cita rasa pembeli, pengusaha melakukan persaingan bukan tentang harga, melainkan dengan memperbaiki mutu dan desain barang serta melakukan kegiatan iklan. Yang keempat yaitu adanya kemampuan penjual untuk mempengaruhi harga. Kemampuan mempengaruhi harga terlihat dari upaya produsen untuk mempertahankan ciri khas dan keunggulan dari produk yang dihasilkan. Yang kelima yaitu bebas masuk dan keluar. Pasar monopolistik tidak mempunyai hambatan untuk dimasuki oleh para pelaku, sehingga perusahaan dapat keluar dan masuk pasar secara bebas. Contoh pasar monopolistik adalah pasar penjualan kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Keduanya cenderung bersifat homogen, namun memiliki ciri khasnya masing-masing. Misalnya pemakaian bahan bakar yang irit, perbedaan warna, mesin yang stabil, dan dapat digunakan untuk berkendara jarak jauh. Maka dari itu, tiap merek mempunyai pelanggannya tersendiri. Pada pasar persaingan monopolistik, harga bukan merupakan faktor utama untuk meningkatkan nilai penjualan, namun lebih kepada kemampuan perusahaan dalam menciptakan citra yang baik kepada masyarakat. Citra yang baik mampu membuat masyarakat untuk membeli produk atau barang produksi dari suatu perusahaan meskipun harganya mahal. Oleh karena itu, perusahaan harus berinovasi dalam mempromosikan produk dan meningkatkan citra perusahaan. Faktor penyebab terbentuknya pasar monopolistik yang pertama yaitu produsen dapat dengan mudah masuk ataupun keluar dari pasar monopolistik. Yang kedua, dapat menentukan harga sesuai dengan keinginan, keuntungan, dan kemampuan pasar. Yang ketiga, dapat mempengaruhi atau mengikuti keinginan pasar dengan melakukan promosi dan iklan. Yang keempat yaitu jumlah produsen tidak terlalu banyak, sehingga persaingannya juga tidak terlalu banyak. Fungsi iklan pada pasar monopolistik. Pada dasarnya, pasar persaingan monopolistik, iklan tidak terlalu penting. Namun pada beberapa produk, iklan sangat dibutuhkan. Misalnya seperti sampo, pewangi pakaian, sepatu, ataupun pasta gigi. Tujuan yang kedua yaitu untuk dapat mempengaruhi citra masyarakat kepada produk yang diproduksi perusahaan. Keunggulan dari pasar monopolistik. Yang pertama, konsumen memiliki banyak pilihan barang. Yang kedua, produsen dapat menentukan sendiri harga produk. Yang ketiga, dari segi distribusi pendapatan, pasar monopolistik lebih merata karena tidak ada perusahaan yang dominan dan tidak terdapat keuntungan lebih dalam jangka panjang.
Kelemahan pasar monopolistik. Yang pertama, pasar monopolistik memiliki tingkat persaingan yang tinggi, baik dari segi harga, kualitas, maupun pelayanan, sehingga produsen yang tidak memiliki modal dan pengalaman yang cukup akan cepat keluar dari pasar. Yang kedua, dibutuhkan modal yang cukup besar untuk masuk ke dalam pasar monopolistik, karena pemain pasar di dalamnya memiliki skala ekonomis yang cukup tinggi. Yang ketiga, yaitu pasar ini mendorong produsen untuk selalu berinovasi, sehingga akan meningkatkan biaya produksi yang akan berimbas pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen.